Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Gurnita Sofa, Muhammad Gali Wiguna, Puspita Dwi Safitri, Aslama Hanif, dan Gadisma Khalifah Wamoda. Di sini saya Muhammad Gali Wiguna dengan NIM 202016026 akan menjelaskan sedikit tentang KUA. Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan, khususnya bidang perkawinan. Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk atau disingkat NTCR. Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA Kecamatan. Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NR saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP Nomor 9 Tahun 1975, maka kewenangan KUA Kecamatan dikurangi oleh masalah talak cerai yang diserahkan ke pengadilan agama. Dalam perkembangan selanjutnya, maka keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978 mengatur bahwa Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA Kecamatan memegang peranan yang sangat vital sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan. Peranan tersebut dapat dilihat dari acuan yang menjadi pijakannya, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang ketiga, Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang tugas dan fungsi KUA Kecamatan yang dijabarkan dengan KMA Nomor 45 Tahun 1981. Yang keempat, Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang pencatatan struktur organisasi KUA Kecamatan yang menangani tugas dan fungsi pencatatan perkawinan, wakaf dan kemasjidan, produk halal, keluarga sakinah, pembinaan haji, ibadah sosial, dan kemitraan umat. Dan yang kelima, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 298 Tahun 2003 yang mengukuhkan kembali kedudukan KUA Kecamatan sebagai unit kerja kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kabupaten yang melaksanakan sebagian tugas urusan agama Islam. Dalam rangka mengurangi potensi perceraian dan meningkatkan ketahanan keluarga, Kementerian Agama meluncurkan program bimbingan perkawinan calon pengantin yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan. Para remaja usia nikah dan calon pengantin perlu dibekali dengan pemahaman awal tentang keluarga dan bimbingan perkawinan calon pengantin. Masyarakat juga perlu mengenal dengan baik fungsi penasihatan perkawinan dan konseling yang difasilitasi oleh organisasi profesional seperti kalau di KUA itu ada BP4 dan lembaga sejenisnya. Untuk selengkapnya tentang bimbingan perkawinan ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Aslama Hanif dengan NIM 20020160057 akan menjelaskan materi mengenai tujuan bimbingan keluarga sakinah. Tujuan bimbingan keluarga sakinah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada tujuan bimbingan keluarga sakinah secara umum dan tujuan bimbingan keluarga sakinah secara khusus.
Adapun tujuan bimbingan keluarga sakinah secara umum yaitu sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketakwaan, dan berakhlak mulia. Adapun tujuan khususnya yang pertama yaitu menanamkan, menghayati, mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat, dan pendidikan formal. Tujuan khusus yang kedua yaitu memberdayakan ekonomi umat melalui peningkatan kemampuan ekonomi keluarga, kelompok keluarga sakinah, koperasi masjid, koperasi majelis taklim, dan peningkatan ekonomi kerakyatan lainnya, serta memobilisasi potensi zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana keagamaan lainnya. Fungsi khusus yang ketiga yaitu menurunkan angka perselisihan perkawinan dan perceraian sehingga mengurangi jumlah keluarga bermasalah yang menjadi sumber kerawanan sosial. Fungsi yang keempat yaitu membina calon pengantin agar memiliki pengetahuan dan kesiapan secara fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan sehingga dapat membangun keluarga yang sakinah. Adapun fungsi khusus yang kelima yaitu meningkatkan upaya penanggulangan penyakit menular seksual seperti HIV atau AIDS melalui pendekatan moral agama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Dwi Safitri dengan NIM 20020016072. Di sini saya akan menjelaskan tentang sasaran dalam bimbingan keluarga sakinah. Yang pertama yaitu sasaran bimbingan keluarga sakinah yang ditujukan untuk seluruh keluarga dan masyarakat Indonesia, baik anak muda ataupun orang tua. Bimbingan adalah pencegahan. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya. Bimbingan keluarga sakinah adalah seluruh program untuk pencegahan mengatasi permasalahan yang dihadapi baik individu yang sekarang mengalami kesulitan lahiriah maupun batiniah yang menyangkut kehidupan di masa kini dan yang akan datang. Melalui dorongan dan kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat melihat bahwa keluarga merupakan lingkungan terkecil bagi individu. Sebelum memasuki lingkungan yang besar yang dinamakan masyarakat, keluarga selayaknya sebuah negara yang harus memiliki pemimpin yang dapat mengarahkan ke jalan kehidupan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Apabila keluarga ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, maka pasangan suami istri harus mengetahui komunikasi yang efektif dan kepribadian pasangan kita sebagai awal dari ikatan pernikahan. KUA memberikan bimbingan gratis untuk para calon pengantin untuk bekal mereka berumah tangga. Adapun materi wajib dari bimbingan perkawinan ada 8, yaitu yang pertama, membangun landasan keluarga sakinah yang dilandasi oleh rasa kasih sayang dan cinta. Yang kedua, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah. Yang ketiga, dinamika perkawinan. Yang keempat, kebutuhan keluarga. Yang kelima, kesehatan keluarga. Yang keenam, membangun generasi yang berkualitas. Yang ketujuh, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian. Yang kedelapan, mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Gurnita Maya Sofa dengan NIM 20020160118. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran KUA di dalam menerapkan bimbingan keluarga sakinah. KUA atau Kantor Urusan Agama sendiri itu memiliki peran yang sangat penting di dalam menerapkan bimbingan keluarga sakinah. Bimbingan keluarga sakinah sendiri itu konsep yang mendorong terciptanya keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan kedamaian dan mengikuti nilai-nilai agama Islam atau prinsip-prinsip agama Islam. Di sini ada beberapa peran KUA di dalam menerapkan bimbingan keluarga sakinah. Yang pertama, pemberian informasi dan penyuluhan. KUA bertanggung jawab untuk menyediakan informasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang konsep dan prinsip bimbingan keluarga sakinah. Mereka dapat mengadakan seminar, lokakarya, atau ceramah untuk membantu keluarga dalam memahami nilai-nilai Islam yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pencatatan pernikahan. KUA memiliki wewenang untuk mendaftarkan pernikahan, dan mengeluarkan akte nikah. Di dalam menerapkan bimbingan keluarga sakinah, KUA memberikan pendampingan kepada calon pengantin untuk memahami pentingnya komitmen, saling pengertian, dan tanggung jawab di dalam pernikahan. Terus yang ketiga, konseling pernikahan. KUA dapat menyediakan layanan konseling pernikahan kepada pasangan yang mengalami masalah di dalam hubungan mereka. Konselor di KUA dapat membantu mencari solusi, memberikan nasihat, mendengarkan keluhan, dan yang sesuai dengan ajaran agama untuk mengembalikan keharmonisan di dalam keluarga. Terus yang keempat, pendidikan keluarga, yang mana mengadakan program pendidikan keluarga untuk membantu orang tua memahami peran mereka dalam mendidik anak-anak mereka dengan ajaran Islam yang meliputi pengajaran nilai-nilai moral, pendidikan agama Islam, pengembangan keterampilan parenting yang baik. Terus yang kelima, mediasi dan penyelesaian konflik. Ketika terjadi konflik di dalam keluarga, KUA itu memiliki peran sebagai mediator untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Mediasi dilakukan dengan mencapai tujuan kesepakatan yang adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip agama Islam dalam menyelesaikan konflik. Terus yang terakhir, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. KUA dapat berperan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di dalam konteks keluarga sakinah. Mereka dapat memberikan informasi, pelatihan, dan dukungan kepada perempuan keluarga agar dapat mengenali hak-hak mereka, mengatasi kekerasan di dalam rumah tangga, dan meningkatkan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan. Dengan melibatkan KUA di dalam menerapkan bimbingan keluarga sakinah, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam di dalam membentuk keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun, keluarga yang damai, dan keluarga yang sejahtera. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang terakhir adalah manajemen konflik atau tips menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Dalam menyelesaikan masalah di dalam keluarga, salah satu prinsip yang perlu menjadi pedoman adalah muasyarah bil ma'ruf atau memperlakukan pasangan dengan sopan. Prinsip ini mengajarkan bahwa suami istri mesti memperlakukan pasangannya dengan sopan meskipun ketika karena suatu hal timbul rasa benci antara suami dan istri. Ketidakpahaman dalam mengatasi konflik itu menjadi persoalan mendasar dari para pasangan. Sebagian pasangan suami istri jarang mengetahui bagaimana sesungguhnya cara mereka menyelesaikan konflik. Mereka menyelesaikan masalah secara natural saja. Ada yang dihadapi, ada yang dibiarkan, ada pula yang didiamkan. Padahal jika didiamkan, maka konflik tersebut akan menjadi masalah yang lebih besar. Di sini saya akan menjelaskan ada 3 cara pandang terhadap konflik. Yang pertama ada yang negatif, positif, dan
progresif. Nah, konflik dianggap sebagai sesuatu yang negatif dan merugikan sehingga perlu dihindari. Pandangan positif melihat konflik sebagai sebuah keniscayaan atau lumrah. Nah, sedangkan pandangan progresif menganggap bahwa konflik juga dibutuhkan untuk melakukan dinamisasi perubahan. Nah, cara pandangan progresif ini yang semestinya dilestarikan dalam kehidupan suami istri atau berumah tangga. Ketika kita menyelesaikan masalah, ada 3 prinsip yang perlu menjadi pedoman. Yang pertama, berpikir situasi yang sama-sama menang. Nah, upaya dalam mendapatkan win-win solution biasanya dilakukan oleh orang yang sudah matang dan berintegritas tinggi dan toleran. Yang kedua, berusaha untuk memahami terlebih dahulu, baru dipahami. Nah, sebagian besar dari kita tuh hanya mendengar untuk mengevaluasi, untuk menanyakan hal yang terpikir di benak kita saja untuk memberi nasihat atau bantahan. Padahal seharusnya dalam berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah kita perlu menyimak, yakni mendengarkan orang lain dengan sebaik-baiknya untuk memahaminya. Nah, dengan cara ini orang yang berbicara akan tumbuh perasaan dihargai dan kedua belah pihak akan lebih membuka diri. Nah, pada akhirnya pasangan akan memahami kita setelah kita juga tulus berusaha memahami pasangan kita. Nah, yang ketiga, sinergi. Sinergi itu merupakan cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah. Dalam upaya menyelesaikan masalah, kita tidak lagi bicara caraku atau caramu, tetapi alternatif yang dipilih berdua antara suami dan istri. Nah, kerjasama membuka pikiran akan menjadikan hasil menyelesaikan masalah yang lebih baik.